Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita akan melanjutkan perkuliahan kita di mata kuliah epidemiologi dan dasar sanitasi. Saat ini kita sudah masuk di pertemuan ke-10. Kita akan membahas masalah dasar perencanaan sistem sanitasi. Kenapa di sini sistem ini dalam kurung? Ya karena bagaimanapun juga yang namanya sanitasi itu tidak bisa lepas dari satu sistem. Bukan satu bagian yang terpisah, tapi dia menjadi satu kesatuan. Nah, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Yang kita pelajari sebenarnya adalah terkait dengan dasar-dasar di dalam sanitasi. Apabila kita cermati di dalam RPS kita, di situ hanya membahas masalah mengenai pertumbuhan penduduk, kemudian penjelasan dan seterusnya. Tetapi karena di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-9 bagian 1 sudah dijelaskan oleh Bu Supia tentang sosiosfer, di mana di situ dijelaskan faktor-faktor detail terkait dengan masalah pertumbuhan penduduk, ya, mulai dari kelahiran, kematian, juga kemudian ada migrasi, baik dalam skala yang sifatnya lokal, nasional maupun internasional. Maka pada pertemuan kali ini, pembahasan kita hanya berfokus pada bagaimana proyeksi ini dilakukan secara praktis. Artinya hal-hal apa yang kita lakukan selama ini, dan ini mengacu juga pada NSPM atau norma standar manual dan peraturan yang ada di baik untuk air minum, air limbah maupun persampahan. Nah, di situ ada proyeksi pertumbuhan penduduk yang sifatnya praktis, artinya secara matematis, tidak dinamis. Nah, selain itu pada bagian akhir nanti, tapi pada bagian awal akan kita jelaskan mengenai target bidang sanitasi dan air minum, kemudian juga terkait sistem sanitasi dan kelompok fungsional sebagai dasar. Ini kita review lagi dampak sanitasi dan kebersihan terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Jadi di sini apa saja dampak sanitasi buruk? Ada beberapa dampak sebenarnya yang menjadi ciri dari keberadaan sanitasi yang buruk. Antara lain adalah masalah kematian bayi, di mana 50 dari 1000 bayi yang lahir meninggal karena diare. Kemudian diare ini menyebab nomor 3 dari kematian bayi. Kemudian ada indeks pembangunan manusia dan ekonomi. Jadi ada korelasi antara IPM dan akses sanitasi 0,95, artinya sangat erat sekali hubungan antara keberadaan masalah sanitasi ini dengan indeks pembangunan manusia. Kemudian juga potensi dari kerugian ekonomi yang hampir mencapai 56 triliun per tahun. Jadi di sini kerugian ekonomi, ada juga nanti potensi kerugian ekonomi. Kemudian ada masalah-masalah kesehatan yang ini sudah dijelaskan oleh Pak Azam, ya. Kemudian juga terkait dengan kualitas air sumur. Jadi kalau kita perhatikan 9,4 juta kepala keluarga dengan jarak sumur itu kurang dari 10 meter dari tempat pembuangan tinja. Yang ini berpotensi untuk mencemari. Ya, kemudian ada stunting, ini yang menjadi isu yang juga banyak. Jadi stunting ini adalah terkait dengan kurang gizi atau pertumbuhan yang melambat. Ya, jadi sini ada keterkaitan antara akses jamban terhadap kejadian stunting. Kemudian ada pencemaran terkait dengan sungai. Ya, jadi kalau kembali lagi pada apa dampak buruk dari sanitasi, dampak buruk dari sanitasi yang pertama jelas dia akan mengganggu kesehatan, merugikan kesehatan. Yang kedua adalah terkait dengan pencemaran lingkungan, dan kemudian yang ketiga ini terkait dengan masalah estetika, ya, masalah kondisi sanitasi yang masalah kondisi lingkungan yang kurang baik untuk kemudian dilihat. Oke, pada bagian pertama yaitu masalah target bidang sanitasi dan air minum. Ini juga agak seringkali dibedakan antara sanitasi dan air minum karena bidang pembahasannya juga agak spesifik. Kalau air minum mengacu pada apa yang kemudian masuk ke dalam tubuh,
Ya, sementara sanitasi ini juga acuannya adalah terkait dengan hal-hal apa yang ada di luar tubuh. Walaupun sebenarnya dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Salah satu pilar dari sanitasi adalah masalah air minum, sehingga seringkali ini dijadikan satu istilahnya, yaitu water and sanitation atau WATSAN. Jadi kalau di dalam definisi WHO di Joint Monitoring Program 2015 bahwa sanitation is the mean of collecting and disposing of excreta and liquid waste in a hygienic way so as not endanger the health of individual or the community as a whole. Jadi intinya sebenarnya sistem sanitasi itu adalah bagaimana kita proses pengumpulan dan pembuangan dari ekskreta. Ekskreta itu adalah human body waste, ya. Jadi limbah yang berasal dari tubuh manusia dan juga limbah yang berupa cairan dalam proses yang higienis sehingga tidak membahayakan kesehatan individu dan juga komunitas secara keseluruhan. Ini adalah data tahun 2017 ya, dari JMP untuk akses air minum, kemudian sanitasi dan higien. Ya, sedikit saya besarkan bahwa di sini di tahun 2017 di sini bedakan antara untuk yang paling miskin dan juga yang paling kaya. Jadi kalau kita lihat at least basicnya di sini terlihat masih ada gap antara yang golongan miskin dan golongan kaya. Ini penting untuk kita perhatikan agar pembicaraan kita terkait dengan sanitasi ini tidak menjadi bias. Artinya kita hanya melihat dari sisi yang buruk saja kalau kita lihat untuk yang miskin, atau yang sisi yang baik saja kalau kita melihat yang paling kaya. Tetapi kita berada di antara keduanya. Kemudian di sini ada parameter limited, kemudian ada unimproved, kemudian ada surface water. Kemudian kalau terkait dengan sanitation ada at least basic, ya, ada limited, ada unimproved. Jadi at least basic ini adalah layak, ya. Kemudian limit ya terbatas, karena unimproved itu belum belum sebenarnya dapat dikatakan belum layak, ya. Belum ada fasilitas tapi dia sifatnya belum layak, ya. Kemudian di sanitasi ada juga open defecation, buang air besar sembarangan. Kemudian untuk izin ada basic, ada no facility. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan saja pada beberapa faktor yang penting, misalnya open defecation di Indonesia masih cukup besar, ya. Jadi pengertian open defecation sebenarnya di sini adalah buang air besar di tempat terbuka. Ya, walaupun di tempat tertutup pun sebenarnya bisa saja buang air besar sembarangan itu terjadi. Tetapi di sini definisi ini yang dipakai adalah buang air besar sembarangan di tempat yang terbuka. Jadi masih sekitar 28% ya untuk terutama warga miskin itu buang air besar sembarangan di tempat terbuka. Nah, kalau terkait dengan higien tidak ada data di Indonesia. Jadi kalau kita melihat bahwa terutama gap yang dalam kondisi yang layak ini masih 42% di Indonesia untuk kalangan miskin. Ya, jaraknya cukup besar sehingga ini menjadi tantangan bagi kita, terutama nanti pada saat kemudian kita punya PR di dalam Sustainable Development Goal atau SDGs. Oke, ini sedikit perjalanan dari pembangunan sanitasi Indonesia sesudah tahun 2000. Ya, sudah tahun 2000 artinya ada capaian-capaian waktu itu, ada yang disebut dengan Millennium Development Goal atau MDGs yang kemudian diupdate dengan SDGs, Sustainable Development Goal. Jadi saat itu ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pembentukan model penguatan perencanaan strategi sanitasi melalui proyek ISSDP pertama 2006-2007 dan 2008-2009. Kemudian penguatan kebijakan dan perencanaan melalui program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman atau PPSP. Program percepatan pembangunan sanitasi pemukiman antara tahun 2010 sampai 2014, dan juga program dilanjutkan dengan program pemantapan perencanaan PPSP di tahun 2015-2019, sedangkan nanti untuk ke depan ada pendampingan implementasi menuju layanan sanitasi yang berkelanjutan.
Ya, jadi di sini ada poin-poin kapan kemudian dibentuk kelembagaan, kemudian kapan adanya sumber-sumber pendanaan, kemudian ada program berbagai macam program dan seterusnya. Ini silakan dibaca lebih detail di sini. Intinya sebenarnya bahwa kita ingin agar masalah sanitasi ini lebih baik dan lebih cepat. Intinya seperti itu, sehingga pada tahun 2030 dapat dicapai bahwa tidak ada lagi sanitasi buruk di tahun 2030. Akses 100% untuk air minum layak di tahun 2030. Termasuk juga yang kemarin sudah diberikan, yaitu terkait dengan pemukiman kumuh. Ini juga targetnya adalah 0% di 2030. Ini beberapa program yang pernah dijalankan, ya, program Sanimas, sanitasi masyarakat, ada PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, ada STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, ada PPSP tadi, kemudian ada Kotaku, ya, kota tanpa kumuh, ya. Ini yang programnya berupa 100-0-100. Ya, 100-0-100 sekitar tahun 2019. Kemudian ada program MKM, di mana di sini ada program untuk pedoman sanitasi sekolah, berupa usaha kesehatan sekolah. Kemudian dari PPSP sendiri ada program strategi sanitasi kota atau SSK, dan juga pembentukan kelompok kerja EMPL, air minum dan penyehatan lingkungan, kemudian kelompok kerja sanitasi, dan kelompok kerja untuk PPAS. Jadi intinya di sini ada program, kemudian ada strategi untuk output, dan juga ada platform untuk koordinasi. Nah, jangan heran nanti kalau misalnya sampai sekarang masih ada tersisa barangkali overlap antar bidang terkait dengan masalah pembangunan sanitasi ini, karena ada banyak yang menangani permasalahan sanitasi sehingga terkesan saling overlapping. Nah, ini ada target-target terkait dengan SDG, ya. Jadi dari target ada 17 ya, tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, terutama untuk masalah sanitasi ini ada air minum, ya, ada di tujuan nomor 6. Air bersih dan sanitasi layak, lebih khusus lagi di sini, ya, pada target 6.2. Jadi pada tahun 2030 pencapaian sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata untuk semua, kemudian mengakhiri buang air besar sembarangan dan memberikan perhatian yang khusus pada wanita dan anak perempuan serta kelompok rentan lainnya. Ini yang menjadi fokus juga, bahwa sanitasi tidak hanya untuk mereka yang dalam kondisi sehat, tetapi juga kelompok-kelompok yang sifatnya itu rentan. Ya, misalnya saja untuk kaum perempuan, kemudian anak-anak, kemudian juga untuk kelompok yang berkebutuhan khusus, misalnya saja. Nah, di sini target terutama untuk sanitasi adalah proporsi penduduk yang menggunakan layanan sanitasi yang aman, termasuk cuci tangan dengan sabun dan air. Nah, cuci tangan dengan sabun dan air ini yang akhir-akhir ini karena adanya wabah COVID ini menjadi cukup populer. Nah, tentunya menjadi permasalahan adalah bagaimana mengintegrasikan, ya, SDG yang sifatnya internasional ini ke dalam rencana tindak secara nasional. Artinya memang kita juga harus melihat kondisi-kondisi yang ada di Indonesia. Tidak bisa kita copy paste seperti itu, apa yang target-target ada internasional, tanpa kemudian kita cocokkan dengan strategi secara nasional. Oleh karena itu, salah satu yang menjadi penting adalah bagaimana mendefinisikan layanan sanitasi. Ya. Oleh karena itu, ada yang kita sebut sebagai tangga Joint Monitoring Program untuk sanitasi. Ya, jadi dari sini mulai dari buang air besar sembarangan, kemudian naik layan menjadi tidak layak, ya, unimproved tadi, tidak layak, kemudian naik menjadi terbatas, kemudian dasar dan aman. Jadi targetnya mulai dari bagaimana memperbaiki BABS, ya, sampai kemudian sanitasi itu dianggap sebagai sanitasi yang aman. Untuk buang air besar sembarangan di sini, pembuangan tinggal manusia di ladang, hutan, semak, perairan terbuka, pantai, dan ruang terbuka lainnya, atau bersamaan dengan sampah. Ya, jadi
Seringkali, terutama di kawasan perkotaan, tinja itu tidak, dibuang di WC atau perairan, tapi justru dibuang di kantong plastik dan kemudian dia diikutkan dengan sampah. Ya, ada beberapa kasus yang seperti ini sehingga, hal ini, tentunya menjadi merepotkan ya, terutama di dalam pengelolaan sanitasi, kota. Di samping tentu,